Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Pertama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita ada di sini dalam rangka wisuda wati daripada jamaahnya Ummul Barki yang hari ini berjumlah 75 orang. Ini luar biasa. Saya mengikuti beliau semenjak ada di Masjid PTBI. Ini sudah angkatan yang keempat. Jumlahnya sudah 417 orang, insya Allah. Saya sebagai orang tua tentu senang melihat Anda yang muda. Bukan saya tidak sedang yang tua, ada yang hampir seumur saya 70. Saya alhamdulillah 73 tahun. Jadi saya terus terang saja melihat anak-anak muda mau belajar dakwah sebagai orang tua, saya senang. Kenapa? Karena sekarang yang namanya pendakwah perempuan agak kurang. Makanya saya senang, saya bahagia Anda berkiprah di sini berapapun usia Anda. Kenapa? Kita ini sebagai perempuan yaitu madrasatul ula buat anak-anak kita. Kalau kita sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri dan suami kita tidak mengerti tentang agama, bagaimana kita mendidik anak, betul? Bagaimana kita akan melayani suami dengan baik, bagaimana kita berkiprah di masyarakat. Tapi sebagai orang tua saya pesan satu, jangan sekali-kali Anda kalau seorang pendakwah sombong merasa gue hebat. Kedengaran? Karena saya terus terang tidak suka dengan orang sombong. Merasa gue hebat, siapa Allah, biasa aja kalah. Dua, dengerin kalau orang tua ngomong, jangan dandan berlebihan. Oke? Alis sampai kayak setang RX. Alis gue seumur-umur nggak pakai potlot, biasa aja tuh. Boleh ibu dandan, boleh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah suka dengan indah-indah. Kalau Anda pengen pakai bedak, pakai lipstik sekedarnya, jangan berlebihan. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah tidak suka dengan berlebihan. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Kata Allah, silahkan yang namanya perempuan tinggal di rumah. Tapi kalau kalian keluar rumah, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah ula. Perempuan layaknya tinggal di rumah. Kalau kalian perempuan mau keluar rumah, jangan tabarruj dan berlebihan yang menyebabkan laki-laki lain melirik kepada Anda. Hati-hati. Mana yang namanya dandan, wajah, pakaian, perhiasan, itu namanya tabarruj. Jangan berlebihan. Rasul mengatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan sedang-sedang saja. Kemudian apalagi yang wajib kita lakukan sebagai pendakwah, kita ini harus memberikan contoh yang terbaik buat kita. Anda silahkan lihat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Hendaklah muncul di antara kalian orang yang selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang lain berbuat munkar, berbuat yang itu. Jadi kata Allah, kalau ada orang setiap saat
setiap kesempatan, dimanapun, kapanpun, selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Semua mereka orang beruntung. Insya Allah semua yang belajar dengan Ummul Baraki, insya Allah Anda semua termasuk golongan orang beruntung. Dari Mutiara Al-A'la, namanya hebat. Mutiara, itu perhiasan yang mahal. Ala itu sangat tinggi. Sudah mutiara ditaruh di tempat yang tinggi. Barusan Ummul Baraki hilang. Kenapa saya pakai A? Dulu guru ngaji saya sebelum saya menikah, dia bilang bikin majlis taklim yang ada a'lanya. Baru sekarang terkabul. Tapi maaf, yang namanya nama bukan hanya sekedar nama. Buktikan dengan amal perbuatan kita, dengan sifat kita, dengan sikap kita, dengan perbuatan kita. Insya Allah nama yang disebut tadi benar-benar melekat dari diri orang dan mutiara. Kenapa? Ini harus selalu ada di permukaan seperti Allah katakan tadi. Karena kita sekarang, punten, saat ini survei membuktikan jumlah perempuan 6 berbanding 1 dengan laki-laki. Menjelang kiamat Rasul mengatakan 50 berbanding 1. Ada bayangkan, kalau perempuan tidak berkualitas, tidak mustahil anak-anak kita hancur, lingkungan hancur, kekuasaan habis, negara habis. Kenapa? Karena al-mar'atu imadul bilad, tidak soluhat wa ida kasarat. Perempuan baik, negara hebat dan baik. Kalau perempuannya buruk, negara akan hancur. Anda lihat ini pejabat-pejabat, ini titelnya depan belakang penuh. Mereka bisa berdiri tegak, sadar nggak sadar. Anda semua wajib mengakui istri Anda. Kalau istri Anda tidak mendukung Anda, mama jamin Anda nggak bakal eksisnya di sini. Makanya ini tugas kita perempuan, mengarahkan suami, mengarahkan anak-anak ke arah agama yang benar. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mutiara Allah ini. Ibu-ibu tadi yang bawa acara itu latihan isi, yang baca Quran, yang sambutan, itu sudah bagus, hebat. Tapi yang jangan lupa bukan hanya ngomong kita. Kenapa? Yang namanya iman tasdikun bil qalbi, turun bil lisan, wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Maksud saya, Anda belajar dakwah bukan hanya kulit luarnya doang, tapi dari hati yang paling dalam. Ucapan kita jadi seorang pendakwah yang benar, kelakuan kita sesuai dengan hati, sesuai dengan ucapan kita. Jangan misal orang rajin ibadah, yang ngomong nggak pernah ibadah. Misal nyuruh orang banyak sedekah, banyak infak, yang ngomong nggak pernah sedekah, itu salah. Sebelum kita menyuruh orang lain, lakukan oleh diri kita. Siap? Jangan Anda hanya nyuruh orang lain, tapi dimulai dengan kita. Maka saya mengajak Anda, kita kalau mau jadi pendakwah, setiap kesempatan belajar sampai minahdi ilalahdi, nyari ilmu dari bayan satu lubang lahat. Makanya benar tadi aku yang ketemu saya salaman, usia saya 60, usia saya 61, usia saya 70, hebat. Nyari ilmu dari bayan satu lubang lahat. Kemana nyari ilmu? Rasul mengatakan walau bisin, sampai negeri Cina. Bahkan silahkan Anda lihat
di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Walladzi khalaqal arda darular tamsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah Allah yang menciptakan bumi walulan yang mudah dijelajahi. Jelajahi semua alam dunia, cari ilmunya, cari rezekinya, makan sebagiannya, kalian akan kembali kepadaku. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi, Allah pula mengatakan bumi ini mudah dijelajahi. Naik pesawat, pakai HP sekarang, di belahan dunia sekarang ada sesuatu saat ini kita bisa lihat. Kenapa? Karena kata Allah walulan mudah dijelajahi. Apa perintah Allah? Cari ilmu keliling dunia, cari rezeki keliling dunia, kalian akan kembali kepadaku. Nah, dari ayat ini saya ambil sebagian. Bu, maaf, saya tinggal di Depok, ibu-ibu tinggal ada di Jakarta, di mana-mana. Tapi maaf, punten Pak Kiai, tidak sedikit saya menyaksikan, mendengar langsung ada ustazah yang kalau ada ustazah baru pinter disukai oleh warga, ustazah yang lama ngambek. Sekali lagi, Bu, yang namanya dakwah tugas kita bersama, betul? Jangan Anda merasa gue paling hebat, jangan Anda merasa gue paling pinter. Kalau jamaah Anda ngaji ke Anda, jamaah Anda ngaji ke guru sini, ke guru sini, ke guru sini, kita bersyukur. Artinya jamaah tadi wawasannya lebih luas. Jelas Bu? Saya berapa kali menyaksikan ada ustazah yang gampang ngambek. Kalau muridnya jamaahnya ngaji ke ustazah sini, dia ngambek. Ngaji ke ustazah sini, dia ngambek. Salah. Makin banyak guru ngaji, makin luas wawasan kita. Tapi maaf, lihat oleh Anda dalam Al-Quran, ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, betul? Apa artinya? Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Baca dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Hadirin, ayat ini Allah menyadarkan kita, jadi orang jangan sombong. Asalnya hanya dari segumpal darah, apa yang dibanggakan? Jadi manusia yang bisa berpikir, bisa membaca, bisa menulis, ini Allah yang menyatakan. Kenapa? Agar kita sebagai manusia jangan sombong, jangan merasa gue hebat, jangan merasa gue banyak kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Kenapa? Sombong, kata Allah dalam hadis qudsi, adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Makanya kalau ada orang sombong, dibenci oleh Allah, dibenci juga oleh tetangga, betul? Anda silakan lihat di dalam Luqman 18, wala tusair haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Jangan kalian melengos, jangan berpaling muka kalau ketemu dengan orang karena sombong, merasa gue punya kelebihan. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Gue gitu loh, apa yang dibanggakan. Anda belajar dakwah sama Umul Barki, hati Anda digerakkan oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggerakkan hati Anda, mungkinkah Anda belajar di sini? Tapi yang saya pesan kepada Anda, belajar, 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 belajar terus, jangan berhenti.
Karena kata Allah Iqra, banyak menulis, banyak membaca. Anda lihat ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram, bacalah, agungkan Tuhanmu. Apa maknanya? Satu, baca, maka Allah akan memberikan ilmu pengetahuan yang belum kalian peroleh sebelum kalian membaca. Ketika kita belum baca, belum tahu apa berita hari ini. Begitu kita baca, kita jadi tahu pada hari ini. Oh, yang duduk di depan kayak Nuan, yang duduk di depan kamu tadi. Oh, saya terus terang nggak tahu dari mana. Saya tanya, Damang Kang, Damang, oh pinter, abdi orang Garut. Sebelum saya mendengar beliau bicara, saya nggak tahu beliau orang mana. Begitu ngomong seorang Garut, baru tahu. Sekali lagi, Allah mengatakan baca, maka Tuhanmu dengan karunia akan memberikan ilmu pengetahuan yang belum kamu tahu sebelum kamu baca. Satu, dua, bacalah, ulangi objek bacaan yang sama, maka Tuhanmu dengan karunia akan memberikan ilmu pengetahuan yang belum kamu peroleh pada bacaan yang pertama. Saya ulang, bacalah, ulangi objek bacaan yang sama, maka Tuhanmu dengan karunia akan memberikan ilmu pengetahuan yang baru yang belum kalian peroleh pada bacaan yang pertama. Nah, coba contoh, ibu ngapalin Al-Fatihah 5 kali belum hafal, 10 kali hafal, 15 kali selain hafal bisa menyampaikan sama orang, 20 kali ibu semakin luas wawasannya, makin banyak dibaca makin luas wawasan kita. Contoh yang gampang, ibu sebelum menikah nggak bisa masak, begitu menikah pengen belajar masak, misalnya bikin semur, catat bumbu semur, lada, bawang merah, bawang putih, jahe, kemudian lengkuas, kemudian kayu manis misalnya. Pertama Anda bikin jahe, bawang merah, bawang putih, lada. Anda 5 kali bikin, paling yang lupa semacam. 10 kali bikin udah hafal bumbu semur, 15 kali bikin, 20 kali bikin Anda bisa berbuat macam-macam. Semur tahu, semur tempe, semur telur, semur kentang, semur jeng, hafal almajeng. Masya Allah. Begitu juga kita ngaji, baca, diulang, bikin pinter kita. Titik. 3, bacalah, ulangi objek bacaan yang sama, maka Tuhanmu dengan karunia akan memberikan rahmat bagi orang yang sering baca. Maaf, kata Allah, orang yang BO dengan orang-orang yang pintar keberkahannya beda. Iya apa iya? Ini kata Allah. Cukupkah kita membaca? Belum. Karena Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, baca Quran wajib tartil. Tahu tartil? Mahrajnya benar, tajwidnya benar. Maaf, saya ambil contoh. Saya datang sangat awal, jamaah masih sedikit, saya pantang terlambat. Tadi datang aja saya jam 12 sudah sampai, pantang terlambat. Anda lihat, saya bilang sama ibu-ibu, Bu, daripada ngobrol ngakaruan nungguin jamaah baca Yasin kayak baca Ar-Rahman, ustazah setempat mimpin Yasin, Masya Allah baca Yasin yang ngebut, Yasin wal Qur'anil hakim turja'un. Beneran saya tegur, ustazah maaf,
Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran wajib tartil, mahrajnya bener, tajwidnya bener. Rupanya ustazah ini baper, ngambek. Saya ngajak Anda belajar dakwah, tolong dengerin saya. Kalau ada orang kritik kita, jangan marah. Jelas? Orang kritik kita sayang sama kita, biar tidak melakukan kesalahan yang terus menerus. Sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ada orang tegur, orang kritik, jangan marah, ikutin mereka. Kita bersyukur ada orang tegur kita, ada orang mengkritik kita, agar cara kita berdakwah makin baik dan makin baik. Begitu kan? Ini jangan marah. Makanya selain Iqra, kata Allah tartil. Tidak cukupkah baca Quran Iqra dengan tartil? Belum. Anda lihat surat Fatir ayat 29. Walladzina yatluna kitaballah wa aqamis shalah wa ita'iz zakah. Berat banget ini salonnya. Ada pin saya boleh nggak? Nih salon ini ada pin saya. Sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Berat banget kontrolnya. Kata Allah dalam ayat ini, orang-orang, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang mendirikan sholat, orang yang mengeluarkan zakat, tersembunyi maupun terang-terangan, mereka seperti orang yang berniaga seumur-umur tidak akan rugi. Ibu mau berniaga, jual beli, usaha, mau rugi mau untung. Makanya ini kata Allah, baca Quran tidak cukup baca, tapi baca Quran dengan tartil. Selain tartil, kita hobi baca Quran, bukan terpaksa. Sekarang, apakah baca Quran dengan tartil kemudian dengan gemar baca Quran sudah cukup? Belum. Tapi yang keempat, dalam kita mengkaji Al-Quran, Masya Allah, ini yang nomor 4. Yang terakhir, ditadaburkan. Apa tadabur? Ayat yang dibaca, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan dalam hidup. Ini mentadaburkan Al-Quran. Kenapa? Anda lihat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Quran, petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, semua di dalam Al-Quran. Itu tugas kita semua nih. Ayatnya dibaca, bacaannya kata Allah harus tartil, mahrajnya benar, tajwidnya benar. Kita sebagai umat Islam harus menyukai baca Al-Quran, jangan terpaksa. Dan yang keempat, Al-Quran wajib ditadaburkan. Maaf, kenapa sama begini? Banyak di masyarakat kita majlis taklim yang bangga baca Quran yang banyak. Contoh, alhamdulillah Mamah Dede, taklim saya kemarin 2 kali hatam. Datang lagi taklim saya 3 kali hatam. Taklim saya 3 juga hatam. Masya Allah. Maaf, tanya anak Kiai yang jajar. Bukan soal hatamnya yang dinilai oleh Allah, tapi ngertinya isi Quran itu. Walaupun baca Quran dapat pahala,
karena kata Allah fungsi Al-Quran adalah hidayah, petunjuk, kejelasan petunjuk dan Al-Furqan, maka wajib empat-empatnya ada. Baca, tartil, kemudian yatlu, kemudian yang nomor 4 yang namanya Quran ditadaburkan. Punten, apalagi kita nih guru-guru ngaji, benar-benar Al-Quran ditadaburkan, diamalkan dalam hidup kita, sehingga orang lain akan mencontoh. Maaf, jangan sampai Anda seorang juru dakwah, seorang tukang ceramah, seorang tukang nasihatin orang, dari omongan yang kita sampaikan terbalik dengan kenyataan salah. Anda, walaupun Anda orang kaya raya, nggak usah pakai gelang sampai diketek, cincin tiap jari nggak perlu. Kalau Anda dengan pakai gelang silahkan, Anda dengan pakai cincin silahkan, tapi jangan berlebihan. Jelas Bu? Itu contoh. Jangan sampai ada omongan orang. Saya ini contoh, emak-emak pulang ngaji ngeludak, heboh, lapor, ya Allah mamah dede kalah sama penceramah yang kami siap, namanya si anu gaya, gelangnya sampai diketek, cincinnya tiap jari, Masya Allah. Jangan sampai jadi omongan orang. Jelas Bu? Nggak boleh kita. Yang diomongkan oleh kita itulah kelakuan kita. Berikan contoh yang terbaik kepada mereka. Masya Allah. Makanya Quran ditadaburkan. Anda lihat di dalam Bani Israil 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifat wa rahmatul lil mu'minin. Telah aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai obat penyakit dalam dada, rahmat bagi orang yang beriman. Jadi kata Allah, yang namanya Quran ini adalah obat penyakit dalam dada, obat penyakit dalam hati. Kenapa? Karena manusia diberikan hati oleh Allah. Hati manusia ada 3 kelas. Lihat diri Anda, hati Anda kelas mana? 1, hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang selamat. Mana dia? Dia mencintai Allah, dia mengenal Allah, ibadah kepada Allah, ngomong karena Allah, diam karena Allah, memberi karena Allah, menerima karena Allah. Silahkan Anda lihat di dalam surat Asy-Syu'ara 8889, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang suatu hari di mana harta kekayaan, anak cucu turunan kalian layan pak, tidak ada manfaatnya kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Semoga yang hadir di sini termasuk yang qalbun salim. Amin. Oke, 2. Ternyata kata Allah ada hatinya yang mati. Anda lihat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubi wa ala sam'ihi wa ala absarihi gishawatin wa lahum azabun adid. Hati mereka ditutup, pendengaran mereka ditutup, mata mereka ditutup, mereka disempal mendapatkan azab yang maha pedih. Orang yang hatinya mati nggak pernah mikirin orang, yang gua pikirin, tidak mengenal Allah, boro-boro mencintai Allah. Kalau dia ngomong karena nafsu, dia diam karena nafsu, dia memberi juga karena nafsu, dia nerima karena nafsu, dia menolak karena nafsu. Semua yang dia kerjakan cuma karena nafsu. Tapi maaf, orang yang hidupnya karena nafsu, ibaratnya kita haus minum air laut, bukan semakin hilang rasa haus, tapi semakin haus. Ini namanya istidraj. Orang yang ibadahnya tidak ada
sholatnya nggak ada, puasanya nggak ada, zikir-zikirnya nggak ada, tapi semua yang mereka inginkan di alam dunia dalam genggaman mereka hindarkan oleh kita. Segala kelakuan kita hanya mengharapkan dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa ilaihi a'malahum fiha wa hum fiha la yubasun. Hud ayat 15. Kalau di antara kalian ada yang hanya mencari dunia, mencari perhiasan dunia, ketenaran, pangkat, kekayaan, jabatan, titel, itu yang dicari, aku berikan apa yang kalian minta, sempurna, sedikit pun tidak akan dirugikan. Nih ibu-ibu pengen jadi pendakwah, jangan ibu pengen nyari duit, nyari keriduan Allah. Jangan ibu pengen jadi pendakwah, pengen dihormati orang, pengen dihargai orang, dan seterusnya. Ini dunia. Kata Allah dalam ayat 15, aku berikan balasan semua yang kalian minta, sempurna, sedikit pun tidak dirugikan. Tapi bagaimana di yaumil akhir? Anda lihat Hud ayat 16. Kata Allah, ulaika laisa lahum alaihi ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka yang lagi hidup di dunia, yang mereka kejar hanya dunia, di akhirat tidak mendapatkan apapun, karena apa yang mereka kerjakan di alam dunia sudah diminta kontan di alam dunia. Jadi ibu-ibu niatkan jadi pendakwah, bukan pengen dikenal orang, bukan pengen dikagumi orang, bukan pengen dibanggakan orang. Jangan, tapi ibu niatnya karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, dunia dapat, akhirat dapat. 3. Hati manusia, kata Allah, ada hati yang sakit. Kalau lagi ngaji kayak orang benar, pulang ngaji apa mantap iman mereka? Tidak. Karena tidak sedikit di antara mereka yang lupa dengan Allah. Ini hati yang sakit. Saya tanya Anda, pernah ibu-ibu nonton sinetron? Lihat ini orang sekarang ada bisikan jahat, belum hitam, itu gambaran setan. Sekarang ada bisikan baik, belum putih, gambaran malaikat membisikkan kepada telinga kita. Mana yang menang, mana yang paling dominan pada saat. Makanya mantapkan iman kita kepada Allah. Insya Allah saya mengajak Anda semua, jangan lupa diri, tetap berpijak di tanah. Saya berdakwah karena Allah, bisa begini dari Allah, saya akan kembali Allah, dan saya mempertanggungjawabkan kepada Allah apapun yang kita ucapkan, juga yang kita lakukan. Mana? Katanya suruh pulang, pulang mah gitu. Oke, ibu-ibu ada bisik-bisik dari panitia minta infak untuk pembangunan Yayasan Ummul Barki Mutiara Al-A'la. Silakan panitia bergerak. Enggak, jangan khawatir, dalam harta yang dalam genggaman kita ada hak orang lain. Oke? Kalau Anda bersedekah, Anda tidak akan miskin. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sedekah yang dikeluarkan niatnya ikhlas karena Allah, maka akan dibalas oleh Allah ibarat menanam satu butir
tumbuh 1 pohon, bercabang 7 cabang, tiap cabang berbuah 100 butir dan lebih banyak dari itu. Anda silakan lihat dalam surat Al-Baqarah 245. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah, harta yang baik, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak dan juga lebih baik. Allah membuka rezeki bagi orang yang banyak sedekah. Allah nutup rezeki bagi orang yang pelit, yang koret. Karena kalian kembali hanya kepadaku. Ibu-ibu jangan lupa, kalau kita bersedekah, keuntungan bukan orang yang menerima sedekah, tapi buat kita yang memberikan sedekah. Hadis Nabi mengatakan, as-sadaqatu fi sirri tudfi ghadabi, as-sadaqatu fil alaniyati tudfi fi sawbiha sab'ami'atu sari, as-sadaqatu fil hafiyata kama tudfilu ma'un nar wa ghadabi, as-sadaqatu shay'un azibun, as-sadaqatu shay'un azibun, as-sadaqatu shay'un azibun. Sedekah yang dikeluarkan ikhlas karena Allah, tidak ada yang melihat, akan menghapus seluruh keberkahan Allah kepada yang bersedekah. Amin. 2. Sedekah yang dikeluarkan niat ikhlas karena Allah, ada orang yang melihat, menghapus 700 keberkahan Allah kepada kita yang bersedekah. Amin. 3. Sedekah bisa menghapuskan keberkahan Allah sebagaimana air memadamkan api. 4. Sedekah sesuatu yang ajaib, sedekah sesuatu yang ajaib, sedekah sesuatu yang ajaib. Di mana ajaibnya sedekah? Anda lihat, kalau ada orang bilang orang tadi tukang main cewek bangkrut, pantas nggak? Kalau ada orang tukang main cewek usahanya bangkrut, pantas nggak? Kalau ada orang tukang mabok bangkrut, pantas nggak? Kalau ada orang tukang judi bangkrut, pantas nggak? Pernahkah Anda mendengar si anu bangkrut, emang kenapa? Sedekah melulu. Pernah dengar nggak? Orang yang banyak sedekah bukan makin habis, tapi makin melimpah ruah. Saya mengajak Anda yang ada di sini, zakat cukup 2,5% kewajiban, tapi sedekah, apalagi Anda orang yang berada, saya mengajak 30%, 50% kita sedekah, saya jamin nggak bakal isi. Misalnya bukan yang namanya zakat fitrah yang wajib cuma 3,5 liter. Kenapa Anda orang kaya tidak zakat fitrah misalnya 1 orang 5 ton? Lebih banyak, lebih banyak. Anda nggak perlu ketawa, ini saya ngomong beneran. Contoh, kalau orang yang hidupnya biasa, yang namanya potong korban seseorang hanya seekor kambing. Kalau Anda orang kaya, kenapa tiap korban nggak motong 10 sapi, 10 onta, bahkan isi? Cobain beneran. Jangan pakai rasionya Allah, tapi pakai rasionya manusia. Makanya kita nih yang namanya pendakwah, tunjukkan sama orang. Sebelum saya ngomong, saya melaksanakannya terlebih dahulu. Ngajak orang ramah sama orang, kita pun ramah sama orang. Ngajak orang jangan sombong, kita jangan sombong. Ngajak orang lain banyak ibadah, kita banyak ibadah. Ngajak orang lain banyak sedekah, kita pun banyak sedekah. Maaf, saya beberapa kali lihat list sumbangan buat mudah
buat tahun baruan, buat Isra Mi'raj, buat Agustusan. Kadang, nggak semuanya, kadang yang paling atas misalnya DKM masjid 1 juta. Begitu duit dikumpulin tanah Pak DKM, itu kan cuma buat mancing. Salah, artinya Anda tukang kibul. Bagaimana warganya mau benar? Makanya Rasul mengajarkan tidak binafsik, dimulai dengan diri kita. Karena ini contoh yang terbaik. Contoh Rasulullah SAW waktu beliau akan melaksanakan umrah, ternyata dicegat oleh musyrikin Quraisy, tidak boleh masuk ke Mekah. Rasul udah ngomong berkali-kali, cukur rambut kalian, potong oleh kalian kambing, seorang pun tidak ada yang ikut. Dia masuk ke tenda, kebetulan masuk ke tenda Ummu Salamah. Rasul merenung, isinya nanya, ada apa gerangan, kenapa kau merenung? Rasul bilang, dari tadi berkali-kali saya ngomong, suruh nyukur rambut, suruh motong kambing, satu pun tidak ada yang mendengarkan. Apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, nggak usah ngomong, Anda potong kambing Anda cukur rambut Anda, mereka melihat Anda, dan apa yang terjadi benar. Rasul mencukur rambutnya, Rasul memotong kambing, maka para sahabat tanpa bicara apapun langsung mereka mengikuti Nabi. Jadi dakwah dengan mulut belum tentu berhasil, tapi dakwah dengan perbuatan itu lebih mengena, lebih berhasil untuk dicontoh oleh orang yang kita dakwahi. Makanya saya mengajak Anda, nggak usah terlalu banyak ngomong, yang penting kelakuan kita, pakaian kita, akhlak kita, sikap kita yang terbaik sebagai seorang pendakwah. Insya Allah saya berdoa semoga anda berdakwah bisa diterima oleh warga, berdakwah bisa dimengerti oleh warga, dan semoga Allah memberikan keridhaan buat anda semuanya. Hatur nuhun. Ini hanya sebuah nasihat dari orang tua. Tadi Ustaz Mulbarki mengatakan ada bonus hadiah umrohnya berapa? Doorpress. Ada lihat kiai kita berapa? Oke, berapa? Seandainya satu kiai memberikan satu hadiah ongkos buat umroh para dakwah ini, saya sangat berbangga. Insya Allah saya bicara dulu sebagai orang tua, mereka berpikir begitu dari prestasi keluar, saya jamin mereka bangkit. Saya 1, 2, 3, 4, 10 insya Allah. Baik hadirin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.